Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 20 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 dikatakan demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhanlah keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pilot sedang menerbangkan pesawat di tengah kabut tebal. Ia tidak bisa melihat apapun di luar jendela kokpit. Jika hanya mengandalkan penglihatannya, ia bisa tersesat dan berakhir dalam bahaya. Tetapi pilot itu tetap tenang karena ia mengandalkan navigasi dan menara kontrol untuk membimbingnya. Hidup kita seringkali seperti penerbangan dalam kabut. Masalah, ketakutan, dan ketidakpastian bisa membuat kita bingung. Tapi Daud dalam ayat kita hari ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah terang kita yang membimbing kita melewati segala kegelapan hidup. Pemazmur pada ayat ini berada dalam masa penuh tantangan. Ia dikejar musuh, menghadapi banyak ancaman, tetapi ia tetap berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Seperti pilot yang mengandalkan navigasi dan menara kontrol, demikianlah Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap masa hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud juga menyebut Tuhan sebagai benteng hidupnya, perlindungan yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Benteng melambangkan keamanan, kekuatan, dan perlindungan. Ketika badai kehidupan datang, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah benteng yang menjaga kita. Apapun yang terjadi, kita tetap aman di dalamnya. Mazmur pasal 61 ayat 4 mengatakan, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, kota bentengku, tempat musuh terhadap musuh. Dibacakan sekali lagi, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, kota bentengku terhadap musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menghadapi musuh, ia tidak panik atau putus asa. Ia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya, bukan dirinya sendiri. Ketidakpastian masa depan, masalah keuangan atau pekerjaan, penyakit atau kesulitan hidup, masalah keluarga mungkin menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat kita hari ini mengingatkan untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, karena Dialah keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini
yang mengajar kami bahwa Allah adalah sumber keselamatan, perlindungan dan bimbingan yang teguh sehingga umat percaya tidak perlu takut menghadapi kesulitan hidup atau ketakutan. Nas hari ini mendorong kami untuk menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama. Oleh karenanya, tolong kami, Tuhan, untuk selalu menaruh percaya kepada kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam masa-masa penuh tantangan dan ketidakpastian. Percaya pada kekuatan Tuhan berarti kami tidak akan mengandalkan cara-cara duniawi saat menghadapi ketakutan. Oleh karenanya, beri kami kemampuan untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah terang dan keselamatan kami dalam setiap keadaan kami. Kami berdoa untuk para anak-anak Tuhan, pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, mereka yang beraktivitas, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Tuhan, buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kesulitan. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, baik mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Jika ada yang mengalami penderitaan karena kesulitan ekonomi, karena masalah pekerjaan, atau masalah keluarga, atau masalah-masalah lain, kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka sehingga mereka dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jika ada yang bersedih atau berduka, kiranya Tuhan memberi penghiburan lewat Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat bersyukur dengan kondisi apapun yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.